Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Hani, yuk kita sapa lagi adik-adiknya biar lebih semangat lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Pasti sukacita. Iya, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, ada Kak Nosfi, Ada Kak Ani, dan ada pemusik kita yaitu Bang Poltak Huta Barat. Dan yang berkhotbah hari ini adalah, nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan. Yuk Kak Ani, kita ajak adik-adiknya berdiri semuanya biar lebih semangat ya. Kita mau menyanyikan, judulnya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Kak, karena hari ini karena lagunya hari yang bahagia, berarti adik-adik yang di rumah harus bersuka cita. Hari ini ku rasa bahagia.
Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran dan diri kita. Kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa, ikutin doa Kak Ani. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami semuanya sehat. Sekarang kami mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Hari ini minggu apa ya? Nah, hari Apa ini ya, Kak? adalah Minggu Quasi-Monogeneity. Agak susah ya Kak Ani? Iya, Kak. Nah, tanggal 11 April 2021 dengan tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang dari buku ND nomor 549 ayat 1. Dan kita menyanyikannya 2 kali ya adik-adik. Dan nanti yang kedua kali kita semuanya berdiri. Holandak Danak. Adik-adik semua berdiri ya, sambil berdiri kita nyanyikan ayat kedua. Ihongoluku pakai bayi, bahwa sangapon di goarwi. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Landak danak ngamepeta, alai naboyau tu Yesus lah. Holani banga ono aki, pai masaha tu sugoi. Oh Tuhan Yesus jagon awon, tung somar mugo dan kenako. Ihongoluku make mai, tawa sangapon di goarwi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Teguhkan iman kami, agar kami selalu menuruti kehendak-Mu. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri ya, karena kita menyanyikan lagu kita menggerakkan tubuh kita ya. Ya. Ada tangan, ada kaki, dan ada mulut. Tubuh kita dipakai untuk apa ya? Untuk memuji memuji nama Tuhan. Tuhan. Ya, adik-adik kita menyanyi dari lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Coba tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu.
Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Oke, adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang keempat berbunyi demikian. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan di buku ND nomor 170 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat keduanya, adik-adik yang ada di rumah semuanya berdiri. Ai, iya, ai, satetek. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya, karena kita mau menyanyikan lagu yang lebih gembira lagi ya Kak Ani. Iya. Sama Kak Ani pernah lihat langit gak? Pernah dong. Tinggi banget ya. Tinggi sekali. Tapi lagu ini mengatakan walaupun setinggi langit, tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa ya? Kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita lebih semangat lagi ya menyanyikan setinggi-tingginya langit. Gerakan ya, kita tunjuk setinggi apa sih langit itu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. kasih Yesusku. Sedalam Sedalam-dalam lautan, dan di dalam kasih
adik-adik, silakan duduk kembali. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 8. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan di buku ND Sekolah Minggu nomor 44. Nah, lagu ini adalah lagu di mana kita menang bersama Tuhan Yesus. Kak Nosvi, merasa nggak sih kalau kita itu berdoa dan menang di dalam Tuhan Yesus? Merasa dong Kak, apalagi sekarang minggu kemarin kita merayakan apa Kak? Yesus bangkit. Itu hari Pasca, berarti ya, lebih Kak, semangat lagi ya, untuk menyanyikan lagu ini ya Kak. Ya, yakin dan percaya bahwa di dalam nama Yesus kita menang. Ya. Oke, kita udah menyanyikan. menang ya, Kak? Iya, kita sudah Iya. menang ya karena kita anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita menyanyikan dalam nama Yesus. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Delvia dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 11 April 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta yang pertama, Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun pada tanggal 5 April sampai dengan 11 April.
Adik-adik, mari kita bernyanyi buat teman kita yang ulang tahun dalam 1 minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikutnya adalah hal yang biasa kita lakukan dan harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Delvi mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu depan 18 April 2021 yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6-7 dengan tema Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Jangan lupa untuk dibaca terlebih dahulu ya adik-adik. Dan ibadah minggu depan adalah ibadah gabungan. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, berjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan selalu menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1 dan 2. Yesus lehon hatorangan, habis taran mengatus sihat kami. Lehon
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Inang akan baca dari sini, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah merayakan Jumat Agung, kita juga sudah merayakan Paskah. Dan hari ini kita memasuki Minggu Quasi-Modogeniti. Ayo, siapa yang tahu arti dari Minggu Quasi-Modogeniti? Nah, Quasi-Modogeniti artinya seperti bayi yang baru lahir yang haus akan susu yang murni. Siapa adik-adik di rumah yang suka minum susu? Ya, susu itu sangat baik ya buat perkembangan pertumbuhan kalian. Makanya kalau anak kecil itu dari kecil dia harus minum susu supaya pertumbuhan dan perkembangannya baik. Demikian juga adik-adik dengan orang yang percaya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berkembang seperti itu, maka kita harus meminum minuman yang murni, susu yang murni. Apa itu susu yang murni? Menurut iman percaya kita, yaitu firman Allah. Kita harus meminum ataupun membaca kitab suci, yaitu firman Allah dalam hidup kita, supaya kita boleh semakin bertumbuh, berkembang, lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. Nah, adik-adik, kita akan lihat bagaimana Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus sebelum dia melihat dengan mata kepalanya ataupun dengan matanya seperti itu. Pada saat itu seperti itu ada teman-temannya atau murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut juga nama lainnya Didimus. Jadi adik-adik harus tahu ya, nama lain
dari Thomas adalah Didimus. Dia mengatakan bahwa sebelum dia melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus dan sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan sebelum dia mencucukkan jarinya juga ke lambung Tuhan Yesus, tahu ya peristiwa salib ya, Via Dolorosa, bahwa tangan Tuhan Yesus itu dipaku. Kemudian kakinya juga dipaku loh adik-adik. Selain itu kepalanya juga diletakkan sungsang duri. Kemudian lambungnya itu ditusuk pakai tombak seperti itu. Sehingga Thomas katakan, kalau aku enggak melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus dan bekas tusukan yang ada di lambungnya, aku enggak mau percaya dengan apa yang kalian katakan. Memang secara logika ketika kita sebagai manusia, kalau kita tidak melihat langsung suatu peristiwa, mungkin kita akan sulit untuk menerimanya. Misalnya kalau adik-adik katakan, Mama tadi ada orang tabrakan di jalan seperti itu. Pasti nanti mama kamu akan bilang, mana ada tuh, kamu bohong sama mama. Benar, karena apa? Karena mama kalian tidak melihat peristiwa itu. Atau misalnya kalau ada tamu yang datang mencari mama seperti itu, lalu kamu katakan, Mama tadi Namboru datang ke sini. Masa nggak percaya mama Namboru datang seperti itu? Karena apa? Karena mama kalian tidak melihat. Secara logika apa yang dikatakan oleh Thomas itu masuk di akal loh adik-adik. Karena dia nggak melihat seperti itu. Karena dia tahu benar bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu sangat menyedihkan. Sangat membuat hati Thomas pada saat itu ketakutan seperti itu. Gak mungkinlah hidup kembali Tuhan Yesus atau bangkit seperti itu dari kuburnya, dari kematiannya seperti itu. Masih ingat gak lagu sekolah minggu kita? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Masih ingat enggak? Nanti di rumah nyanyiin ya. Nah, memang Thomas meminta tanda bahwa atau meminta sebelum dia melihat tanda paku di tangan Tuhan Yesus dan tanda bekas tusukan di lambungnya, dia enggak percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi setelah Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas dan mengatakan, Thomas sini. Taruhlah jarimu dan tusukkan di sini. Di bekas paku yang ada di tanganku. Dan taruhlah dan cucukkanlah jarimu di bekas lambungku ini. Baru Thomas percaya. Apa yang dia katakan? Ya Tuhanku dan Allahku. Tapi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan kita seperti itu, tanpa melihat pun kita harusnya percaya. Itu sebabnya Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, dan itulah yang disebut oleh iman. Masih ingat gak apa arti iman? Coba cari nanti ya, di kitab mana itu tertulis tentang iman. Iman adalah titik-titik dari yang tidak kita lihat dan titik-titik dari sesuatu yang kita harapkan. Itu PR buat kamu. Nanti adik-adik silakan tulis jawabannya di grup masing-masing. Siapa yang tercepat nanti akan Inang kasih hadiah buat kamu di Gosen. Ya. Nah adik-adik, firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita semuanya sekalipun tidak melihat Tuhan kita, sekalipun secara fisik kita tidak melihat, tapi kita harus percaya. Karena apa? Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan kita, bahwa iman seseorang itu, bahwa ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak harus melihatnya. Dengan iman kita tahu bahwa Dia ada dan Dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik dengan kita. Dan itulah yang disebut Minggu Quasi Modegeniti. Seperti bayi yang baru lahir,
bayi yang baru lahir itu adik-adik, dia nggak tahu susu seperti apa yang dikasih ibunya. Tapi dia minum saja. Karena apa? Karena dia percaya dengan orang tuanya. Bahwa orang tuanya tidak akan memberikan susu yang tidak baik kepadanya. Dia percaya bahwa orang tuanya tidak akan memberikan susu yang basi kepadanya. Nah, seperti itulah kita, seperti bayi yang baru lahir yang haus akan susu yang murni, yaitu firman Allah. Tanpa melihat Tuhan kita secara fisik, seharusnya kita percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sudah mengingatkan kami semuanya atas kebangkitan-Mu yang sesungguhnya secara nyata kami tidak melihatnya. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami boleh percaya sekalipun kami tidak melihat. Dan itulah gambaran iman yang sebenarnya. Kami harus bertumbuh, berkembang seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan firman yang hidup dalam perjalanan hidup kami. Dan itu akan menentukan bagaimana kami akan semakin setia, percaya, dan taat kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun yang terus sangat bersedia ataupun sangat setia mengikuti ibadah, dan kami harapkan ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa melawat hidup anak-anak kami sehingga mereka bertumbuh berkembang dengan baik, terkhusus bagi adik-adik kami, anak-anak kami yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 April. Terima kasih untuk usia yang bertambah yang Allah berikan. Biarlah kasih dan setia-Mu selalu menyertai hidup mereka. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Allah, dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya boleh dikasih ke mama papanya supaya ditransfer melalui rekening yang ada di bawah atau melalui barcode yang ada di samping. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Percaya Saja. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat menjalani hidupnya dan tetap jaga kesehatan, jaga tubuh, jaga iman, dan patuhi seluruh protokol kesehatan kita supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.